warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Para korban banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah masih bergelap-gelapan akibat belum ada pasokan listrik ke tempat mereka. Meski banjir bandang di Provinsi Aceh lebih dari sebulan berlalu, warga Sekumur Kecamatan Sekera Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolasi. Bantuan asing untuk korban banjir di Provinsi Aceh kembali masuk dan akan disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak. Sebulan lebih setelah banjir dan longsor meluluh lantakan Aceh, tak semua wilayah terang oleh pemulihan. Di saat sebagian daerah sudah kembali menyala, warga di titik terparah justru masih hidup dalam gelap. Kondisi ini terlihat di Dusun Sejahtera, Desa Rimbaraya, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Wilayah pegunungan ini menjadi salah satu titik terparah saat banjir dan longsor terjadi pada 26 November 2025 lalu. Bencana tersebut menyeret 6 warga Dusun Sejahtera. 1 diantaranya ditemukan meninggal dunia 5 hari kemudian. Hingga kini bekas kehancuran masih terpampang jelas. Setidaknya 10 rumah warga lenyap tergerus banjir dan longsor. Yang tersisa hanya bagian lantai, itu pun kini tertutup tanah dan lumpur. Di sekitar lokasi, sejumlah tiang listrik terlihat masih tumbang. Kabel-kabel menjuntai ke tanah tanpa ada tanda perbaikan. Puing-puing rumah berserakan menjadi saksi betapa dahsyatnya bencana. Akibat kehilangan tempat tinggal, sejumlah korban kini mengungsi ke Menasah. Malam hari dilalui tanpa penerangan memadai, mengandalkan lampu darurat dan api seadanya. Menurut penuturan warga, pihak Koramil sempat datang melakukan pendataan. Petugas PLN juga telah meninjau lokasi terdampak. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan jaringan listrik akan diperbaiki. Kondisi ini membuat warga terus menunggu di tengah keterbatasan. Kalau kondisi listrik sekarang tuh mati tuh, nggak bisa apa, tiangnya roboh, lebih kurang 10 batang. Kalau untuk di luar sana memang udah hidup lampu, udah jelas hidup kan. Cuman di sini dusun ini yang belum. dusun ini belum, karena bukan memang belum dihidupkan, memang tiangnya udah roboh. Dari pihak PLN atau apa nggak ada datang, Pak? Ada dari pihak PLN, udah ngecek dia, udah ngecek. Warga berharap suplai listrik segera dipulihkan. Terlebih jarak permukiman ini hanya sekitar 2 km dari jalan lintas Biren Bener Meriah yang saat ini sudah kembali teraliri listrik. Mufti Tamrin melaporkan dari Bener Meriah. Sebulan lebih pasca banjir bandang dan longsor melanda Desa Sekumur Kabupaten Aceh Tamiang, penanganan darurat oleh pemerintah telah mulai dilakukan. Namun, keterisoliran wilayah dan keterbatasan akses masih menjadi keluhan utama warga. Bantuan logistik terus menjangkau lokasi pengungsian yang saat ini masih terisolir jalur darat. Meski hanya bisa melalui jalur sungai, namun memberi napas sementara bagi korban bencana yang selama berhari-hari bertahan di atas bukit tanpa rumah dan sarana dasar yang memadai. Meski demikian, warga menilai penanganan yang paling mendesak saat ini bukan hanya soal pangan, melainkan pembukaan akses jalan dan kepastian masa depan mereka pasca bencana. Akses darat menuju Sekumur masih terputus total akibat longsor. Sementara jalur penyeberangan sungai hanya mengandalkan perahu tradisional yang membatasi mobilitas warga. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan atau akses jalan sementara
sebagai langkah awal pemulihan agar kehidupan sosial dan ekonomi bisa berjalan kembali. Selain akses, tempat tinggal juga menjadi perhatian serius. Pasalnya sejumlah rumah warga hanyut dan rata di bawah arus, memaksa korban tinggal di tenda darurat ala kadarnya dalam kondisi panas dan tidak layak, terlebih menjelang bulan Ramadan. Yang kami sampaikan kepada pemerintah, pihak pemerintah, salah satu di antaranya yang sangat wajib. Yang pertama hubungan, lalu lintas kami. Apakah di jalan darat, apakah ini kita buat jembatan gantung, karena ini suatu yang akses kami yang mencari makan. Kadang kami ke Simpang, kadang kami ke Pekan, ke Babu. Tapi oleh karena akses jalannya putus, kami tidak tahu lagi arusnya kemana. Kami minta sama pemerintah jalan lah pertamanya. Jembatan, tahap getek dibetulin biar enak itunya jalan itunya. Untuk penyeberangannya. Jadi yang anak yang mau sekolah pun bisa sekolah lagi, lanjut sekolah gitu. Kayak anak kami pun sekolahnya di Babu, pakai nyebrang getek. Ini pun sekolah di Simpang. Warga juga mengeluhkan kondisi sanitasi yang masih terbatas di lokasi pengungsian. Mereka khawatir jika masalah ini tidak segera ditangani dengan serius, akan memicu munculnya berbagai penyakit di tengah pengungsi. 1 bulan lebih setelah bencana, harapan korban kini bertumpu pada keberlanjutan penanganan pemerintah, bukan hanya dalam masa tanggap darurat, namun hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Warga sekumur menanti agar kehadiran negara tidak berhenti pada bantuan sesaat, melainkan hadir memulihkan akses, tempat tinggal, dan masa depan mereka pasca bencana. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Tamiang. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara akhir November 2025 lalu menyebabkan 4.000 lebih rumah warga hilang. Permukiman Desa Kedebungkah, Kecamatan Muara Batu, salah satu lokasi yang paling parah dilanda musibah. Sebanyak 96 rumah warga hilang terbawa arus dan 211 lainnya rusak berat. Akibatnya puluhan ribu warga terpaksa bertahan di pengungsian. Banjir bandang membentuk 4 titik muara anak sungai baru. Bahkan sekitar 30 hektar lahan sawah warga telah berubah menjadi aliran sungai. Banjir juga menyebabkan jalur rel kereta api juga rusak parah sehingga menggantung di atas muara sungai. Meski bantuan logistik mulai berdatangan, namun warga berharap bantuan jaminan hidup atau jaduk karena mereka harus bertahan di pengungsian hingga 6 bulan ke depan. Jadi harapannya untuk jatah hidup ini bisa dari pemerintah segera diluncurkan karena memang sekarang ini kami masih membutuhkan kelangsungan dalam hidup. Memang sekarang ini logistik banyak bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau LSM banyak yang telah menghantarkan untuk logistik yang hari-hari sekarang ini kami konsumsi. Jadi tapi untuk kelangsungan ini bisa mencapai sampai 6 bulan ke depan, Pak. Bupati Aceh Utara meminta pemerintah pusat serius menangani bencana banjir bandang dan longsor karena dampaknya melebihi tsunami. Ya, seperti maunya kita di Aceh Utara ini ditangani seperti BRR masa tsunami. Jadi satu badan, kemudian badan itu langsung tanggung jawabnya kepada Bapak Presiden. Tapi kalau di bawah kementerian seperti hari ini banyak sekali proses-proses yang agak berliku-liku. Sehingga kami takut proses ini agak panjang. Sehingga bencana ini tidak cepat selesai. Pengungsian diantaranya berada seperti di Kecamatan Tanah Jamboae, Langkahan, Baktia, Dewantara, dan Senudon. Bertahan di 210 tempat pengungsian. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Sejumlah relawan menyalurkan makanan kepada pengungsi banjir di Kabupaten Aceh Timur. Makanan siap saji dipilih lantaran banyak tempat pengungsian belum memiliki dapur umum.
Beberapa relawan mendatangi tempat pengungsian yang ada di beberapa wilayah Aceh Timur. Mereka membagikan satu persatu makanan siap saji agar bisa segera dinikmati. Upaya ini untuk memudahkan para pengungsi memperoleh makanan. Makin sulitnya gas LPG dan sebaran pengungsi banjir yang luas menjadi pertimbangan relawan membagikan makanan siap santap. Seperti yang di blow up di media-media, bahwasannya kebanyakan di antara mereka itu membutuhkan makanan siap saji. Makanya kami berupaya untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada mereka. Makanya alhamdulillah dengan hadirnya Bu Nindawati, beliau adalah sebagai koordinator posko. Jadi akhirnya kita coba lakukan. Untuk pertama kita galang 1.000, tapi hari ini kita distribusikan 1.100 lebih ya, 200 lebih. Jadi insya Allah mungkin ini akan terus berjalan dalam 1 minggu ini. Pembagian makanan siap saji agar para korban banjir tidak kerepotan memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka bisa beraktivitas lain seperti membersihkan rumah dan membuat gubuk kecil sebagai pengganti tempat tinggal. Relawan menyarankan agar pemerintah menggandeng para pegiat sosial untuk membantu mempercepat penanganan dampak bencana. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.